Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy, Mimin mau ngebahas anime berjudul C3 Cube Cures and Curious. Menceritakan Haruaki Yachi yang merupakan seorang siswa SMA dan tinggal seorang diri di rumahnya. Ketika dia terbangun dan mendengar suara mencurigakan di dalam dapur, dia menemukan seorang pencuri makanan, yaitu cewek berambut biru. Cewek itu menyebut dirinya sebagai Fear dan diklaim menjadi alat yang terkutuk yang datang ke rumah Yachi untuk menghapus kutukan. Oke lah, tanpa bertele-tele lagi cuy, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, atur posisi rebahan kalian. Pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Suatu hari seorang pemuda bernama Yachi Haruaki mendapatkan paket berupa kotak besar dari ayahnya yang gemar mengkoleksi barang antik. Haruaki curiga dengan apa yang dikirimkan ayahnya itu, karena pasti apa yang dikirimkan merupakan barang bermasalah. Haruaki mulai memegang benda itu, mengusapnya sampai saat tangannya mengusap bagian lingkaran di sana. Tiba-tiba, benda di depannya mengeluarkan cahaya dan membuatnya terkejut. Dia akhirnya berpikir untuk menyimpan benda itu di gudang dan bermaksud untuk melupakannya. Saat benda Haruaki meninggalkan gudang, tiba-tiba saja kotak itu kembali bersinar dan seperti mengeluarkan suara yang mengatakan jika Haruaki tidak sopan. Malamnya saat Haruaki tertidur, dia mendengar suara dari arah dapur. Dia berjalan ke arah dapur untuk melihat asal suara tersebut. Ternyata di dapur terdapat seseorang anak perempuan yang telanjang dan memakan kue beras miliknya. Dan ternyata anak perempuan itu adalah benda kotak yang dikirimkan ayahnya tadi sore. Haruaki memberikan gadis itu pakaian dan makanan. Dia juga menanyakan mengenai siapa gadis itu. Gadis itu bernama Fear dan dia dikirimkan ayahnya dalam bentuk kotak ke Haruaki. Karena ayah Haruaki berkata akan lebih mudah mengirimkannya dalam bentuk itu. Fear menjelaskan bahwa dia ini adalah alat yang dipenuhi oleh emosi negatif manusia dan merupakan alat yang terkutuk. Ada kepercayaan yang mengatakan jika alat yang terlalu sering dikutuk manusia akan mempunyai wujud manusia. Dan dialah buktinya. Dan dia datang ke rumah Haruaki karena ayah Haruaki mengatakan dia bisa bebas dari segala kutukan karena sebelumnya dia menyebabkan kutukan yang lain untuk pemiliknya. Haruaki memperbolehkan Fear untuk tinggal di sana karena dia kebal terhadap kutukan. Dia juga menjelaskan Fear hanya perlu tinggal di rumahnya untuk menghilangkan kutukan. Jika ingin lebih cepat, Fear bisa melakukan kegiatan positif untuk menetralkan kutukan tersebut. Setelah saat itu, teman Haruaki yang bernama Konoha datang untuk mengantarkan makanan dan mengajak makan bersama. Tetapi hal terjadi adalah pertengkaran antara Fear dan Konoha yang entah karena apa. Karena tidak ingin perkelahian berlanjut, Haruaki segera mengajak Konoha untuk segera ke sekolah. Haruaki mengatakan jika Fear bisa berada di rumah dan makan apa yang ada di sana. Tetapi Fear merasa sedih ditinggal sendiri di rumah. Fear sempat keluar dan bertemu dengan para pedagang di pasar yang mengira dia ini anak yang tersesat. Dia juga sempat tertegun dengan perlakuan para pedagang yang baik kepadanya. Karena tidak tahu melakukan apa, dia berlari lagi untuk pulang ke rumah. Di rumah dia berniat untuk melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih, mengepel lantai, ataupun mencuci baju.
Tetapi karena pengetahuan dia yang minim tentang alat-alat yang ada, dia malah membuat rumah menjadi lebih kacau. Dinding-dinding dan kaca menjadi berlubang. Tetapi TV dan peralatan lainnya menjadi rusak, bahkan banyak busa deterjen yang meluap dari mesin cuci tersebut. Haruaki dan Konoha yang sudah pulang hanya bisa terkejut saat sudah sampai di depan rumah Haruaki. Mereka melihat keadaan yang diakibatkan oleh Fir dengan muka yang syok. Fir murung dan masuk ke dalam kamarnya. Dia merasa Haruaki tidak mau mendengarkannya, dan lelaki itu malah menyuruhnya untuk masuk ke kamar. Haruaki hanya bisa menghela nafasnya saat melihat mainan yang dia punya sudah rusak masuk ke dalam vacuum cleaner. Konoha mencoba menghibur Haruaki. Namun Haruaki hanya bisa pasrah akan hal itu. Haruaki akhirnya memutuskan untuk berbelanja untuk makan malam. Dia bertanya kepada Fir mengenai makanan apa yang ingin gadis itu makan, dan mengatakan untuk tidak murung terus-menerus di dalam kamar sebelum Haruaki pergi. Di pasar, Haruaki dan Konoha mendapatkan cerita dari salah satu pedagang yang mengatakan jika Fir merupakan anak yang menarik dan mengatakan bahwa gadis itu berlari pulang sambil berteriak jika tidak boleh ada orang asing yang berbuat baik kepadanya. Haruaki bertanya kepada Konoha apa yang harus dia lakukan dan dijawab. Gadis itu dengan menyuruh Haruaki mengatakan apa yang dia katakan kepadanya saat dia pertama kali datang ke tempat tinggalnya. Haruaki kemudian meminta maaf kepada Fir dan mengatakan bahwa Fir bukanlah manusia, tetapi dia tetap manusia. Haruaki juga akan membantu gadis itu dan mengajak gadis itu untuk melakukannya bersama secara bertahap. Haruaki membelikan baju seragam dan peralatan sekolah ke Fir, tetapi harus mengingat sesuatu hal. Itu namanya adalah Fir Kubrick, dan dia tidak ada hubungannya dengan sutradara Stanley Kubrick. Ya, benar. Fir sudah bisa masuk untuk bersekolah dan diterima di sekolah yang sama dengan Haruaki. Konoha yang memang setiap pagi datang ke rumah Haruaki langsung membuka pintu rumah itu. Karena suatu insiden dia melihat Fir yang berada jauh di atas Haruaki. Haruaki langsung menjelaskan jika gadis itu mendapatkan seragam dan bersekolah di tempat yang sama dengan mereka. Karena ayahnya sudah mengurus semuanya seperti yang dilakukan ayahnya kepada Konoha. Haruaki, Fir, dan Konoha sudah berada di ruang kepala sekolah. Mereka disambut oleh kepala sekolah SMA Taisu bernama Sekabashi Gabriel. Lelaki itu sudah mengatur untuk Fir bisa sekelas dengan Haruaki. Fir merasa ketakutan dengan kepala sekolah itu, karena lelaki itu memakai topeng yang menurutnya seram. Tetapi Haruaki menenangkan gadis itu dan berkata, memang kepala sekolahnya seperti itu dan tidak perlu ada yang ditakutkan. Kepala sekolah menjelaskan jika dia harus memakai topeng tersebut karena dia mempunyai penyakit paru-paru. Jika dia melepaskan topengnya, dia bisa hanya berbaring di rumah sakit saja. Tetapi itu adalah alasan karena Haruaki dan Konoha mendapatkan alasan yang berbeda tentang topeng yang dipakai kepala sekolah. Fir sangat senang karena sudah menjadi siswa dan sama dengan Haruaki serta Konoha. Dia melihat-lihat sekitar dan hampir menekan bel tanda kebakaran. Untung saja Haruaki sempat mencegahnya. Haruaki juga mulai memperingatkan Fir agar menjaga sikapnya. Di dalam kelas, Fir mulai memperkenalkan dirinya sesuatu apa yang dibilang Haruaki. Tetapi dia malah membuat seluruh kelas melihat Haruaki karena ucapannya. Kalimat Fir membuat semua siswa curiga tentang hubungan gadis itu dengan Haruaki. Dengan polosnya Fir menjawab bahwa dia tinggal dengan Haruaki dan membuat siswa semakin penasaran termasuk ketua OSIS bernama Yuno Kurika. Haruaki dengan tergagap menjawab jika Fir adalah kenalan ayahnya dan dia harus menjaga gadis itu. Di tempat lain ada seseorang wanita dewasa dengan rokok di mulutnya dan tangannya yang terlihat dari besi. Wanita itu nampak marah dan menendang benda di depannya. Dia sangat emosi sampai membuatnya hampir memuntahkan darah. Dia harus menenangkan dirinya agar dirinya tidak lebih parah. Wanita itu merasa ada yang mengawasinya dan terdengarlah suara seperti anak kecil. Suara itu mengatakan bahwa dia sudah mengawasi wanita itu sejak dia masuk ke negaranya.
Suara itu juga berkata bahwa kotak itu adalah kotak pertama dengan perlindungan auxiliary, dan auxiliary ini tidak pernah menunjukkan dirinya. Wanita itu bertanya mengenai benda tambahan dan dijawab dengan ketidaktahuan dari pemilik suara itu. Sepulang sekolah Haruaki, Fir dan Konoha pulang bersama. Di sepanjang jalan, Fir menceritakan betapa menyenangkannya bersekolah dan belajar. Fir juga berkata bahwa dia sangat senang tinggal di daerah Haruaki. Dan Konoha tinggal sambil menatap pemandangan kota kecil dengan rumah-rumah yang indah yang ada di bawah mereka. Fir mengatakan jika dia senang untuk bersekolah dan pasar karena dia merasa tempat itu ramai dan banyak orang. Fir juga merasa orang-orang sangat bahagia dengan hal itu. Haruaki mengajak mereka untuk berjalan memutar agar Fir bisa melihat laut. Fir sangat senang melihat laut di depannya karena berbeda dengan yang dia lihat di TV. Haruaki bertanya, apakah di tempat asal Fir tidak ada laut dan langsung membuat ekspresi Fir bersedih. Fir menanyakan apakah Haruaki ingin mengetahui mengenai dirinya. Tetapi sebelum Haruaki menjawab, di belakangnya ada seorang wanita dengan rokok dan tangan besi. Dia dari organisasi kesatria pengumpul dan bernama Pevi Baroy. Pevi mulai menjelaskan mengenai benda apa itu Fir. Dia menjelaskan jika benda itu sudah tertidur selama ratusan tahun dan tidak dapat terdeteksi oleh organisasinya. Dia juga mengatakan bahwa dia datang untuk menghancurkan Fear Incube atau Fir. Pevi mulai menyerang Fir dengan tangannya dan berhasil dihadang oleh Fir. Pevi juga berkata jika waas atau alat terkutuk menggunakan emosi mereka untuk melakukan kekejaman. Dia juga akan menyebutkan siapa sebenarnya Fir, tetapi Fir berteriak lebih dulu agar tidak memberitahukannya. Pevi tertawa mengejek dan mulai menjelaskan kembali. Wanita itu berkata, Fir sudah melakukan banyak kekejaman seperti membunuh, menyiksa, atau mengumpulkan kebencian mereka. Sudah banyak yang dibunuh oleh Fir, bahkan sampai ratusan. Fir yang mendengar itu mencoba untuk mengelak dan membuat dirinya bergidik dan berteriak kencang. Dari arah belakang, tiba-tiba saja Konoha muncul dan menyerang Pevi dengan kekuatannya. Konoha menyerang berkali-kali tetapi berhasil dihalau dan menyebabkan dirinya terlempar dan menabrak ke dinding di belakangnya. Haruaki yang melihat itu langsung menolong Konoha dan menangkapnya. Setelah itu, dia meminta Konoha untuk menjadi dirinya dan diangguki oleh gadis tersebut. Konoha berubah menjadi pedang yang digunakan Haruaki untuk melawan Pevi. Awalnya sarung pedang tidak dibuka, tetapi saat dibuka, Haruaki bisa menghancurkan tangan besi Pevi. Pevi memprovokasi Konoha dengan membuat orang berdarah dan membuat Konoha seperti bergetar. Ternyata yang membuat Konoha bersikap seperti itu adalah darah yang mengalir dari tangan Haruaki. Dan darah itu juga membuat Fir seperti berubah menjadi orang lain dan bersiap untuk menyerang. Fir mengucapkan jurusnya dan memanggil alat nomor 26-nya bernama Iron Maiden dengan cube yang selalu berada di tangannya. Benda itu besar dan mempunyai rantai. Fir menyerang Pevi dengan benda-benda tersebut dan berhasil dihalau. Fir kembali memanggil alatnya nomor 8 bernama putaran penghancur atau roda penghancur Frank. Muncullah seperti bola roda besi yang berputar ke arah Pevi. Pevi dengan tangannya menghalau roda itu dengan mudah, sampai-sampai roda itu berjalan melewatinya. Pevi dengan tangan besi yang masih utuh mulai menyerang maju dan menubruk roda besi itu berkali-kali, bahkan bisa membuat pipi Fir terluka. Pevi berkata akan membuat Fir berteriak, tetapi dibalas oleh Fir. Fir berkata dengan suara datarnya jika pengalaman membuat orang berteriak lebih banyak daripada Pevi. Setelah itu tangan besi Pevi putus karena alat milik Fir yang lain. Alat itu bernama pemenggal guillotine. Pevi memegang tangannya yang putus dan akhirnya ambruk karena kehilangan banyak darah. Haruaki terdiam melihat Fir yang tertawa jahat melihat musuhnya tumbang. Pevi bangkit berdiri dan bergumam ingin membunuh Fir. Tetapi dari arah laut, Pevi seperti ditarik dan tubuh wanita itu menghilang.
Haruaki menghela nafas lega dan mengira semuanya berakhir sebelum dari arah belakang roda penghancur milik Fear menyerangnya. Fear menyerang Haruaki tetapi berhasil ditahan oleh Konoha yang masih berbentuk pedang. Tapi pada akhirnya Fear bisa kembali dengan normal dan mengatakan bahwa itu dialah yang sebenarnya. Haruaki bisa menerima Fear dan akan membantunya, tetapi Fear merasa bahwa Haruaki bisa lembut dan membuatnya ketakutan. Fear lalu melompat ke arah laut. Haruaki ingin mengejarnya, tetapi dirinya tiba-tiba pingsan karena banyak kehilangan darah. Haruaki dirawat oleh Konoha setelah sampai di rumahnya. Setelah Haruaki bangun, mereka berdua membahas mengenai Fear. Haruaki berkata bahwa Fear tidak kabur, tetapi dia hanya mencoba untuk mengakhiri dengan cara yang buruk dan meminta bantuan Konoha untuk membantunya. Fear berjalan di bawah hujan sambil memikirkan tentang dirinya sendiri. Ueno yang melihat Fear mengejar Fear yang terlihat berbelok ke arah gang. Tetapi yang dihadapi oleh Ueno adalah Fear yang mencoba menyerangnya. Fear berhasil menyerang Yuno dan merusakkan payungnya. Tetapi setelah itu dia hanya terduduk di depan gadis tersebut. Di tempat Pevi, wanita itu sedang diobati oleh seseorang. Tangannya yang putus dibebat dengan perban cupa cabra agar pendarahannya berhenti. Ternyata yang menolongnya ini adalah orang yang sama dengan orang yang berbicara dengannya sebelumnya. Gadis yang menolongnya adalah auxiliary-nya, sehingga dia merawat Pevi di saat nyawa wanita itu terancam. Pevi marah dan berkata bahwa dia masih bisa bertarung, tetapi itu dihentikan oleh gadis di depannya karena dia bertugas untuk mendukung kesatrianya dalam misi. Dan tindakan dia saat ini adalah hal yang tepat. Haruaki mendapatkan telepon dari Yuno yang memberitahu bahwa gadis itu menemukan Fear. Haruaki menanyakan apa yang terjadi dan dijawab tidak ada yang terjadi, kecuali dia melihat benda yang aneh dari cube yang dibawa Fear. Haruaki dengan cepat meminta Yuno untuk melupakan hal itu dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Setelah disetujui oleh Yuno, Haruaki menutup teleponnya dan berlari ke arah Fear. Haruaki menemukan Fear yang sudah menceburkan dirinya ke dalam laut. Haruaki segera menolong Fear dan membawanya. Haruaki menggendong Fear dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Fear tersentuh. Haruaki berkata jika Fear boleh tinggal bersamanya. Auxiliary milik Pevi adalah seseorang gadis dengan nama Mummy Maker. Mummy Maker ini mengerti mengenai Pevi yang dimana seseorang kesatria mengumpulkan yang sangat membenci Was. Oleh karena itu, Pevi menyuruh Mummy Maker melepas perban cupa cabranya karena perban itu merupakan Was. Mummy Maker terdapat luka di sekujur tubuhnya dan beranggapan bahwa dirinya jelek. Tetapi Pevi mengatakan bahwa gadis itu tidak jelek sama sekali. Di tempat Haruaki, dirinya Fear dan Konoha sudah menceritakan apa yang terjadi kepada Yuno selagi makan malam bersama. Yuno yang mendapatkan informasi bahwa Konoha dan Fear bukan manusia terpaksa mempercayainya karena dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Fear juga meminta maaf tentang dirinya yang sebelumnya kepada Yuno. Yuno dengan santainya menjawab bahwa itu bukan apa-apa karena Fear adalah teman sekelasnya. Mereka pun melanjutkan makan malam mereka dengan tenang. Konoha tiba-tiba merasakan sesuatu dari arah belakang dan menyuruh temannya untuk bersiaga. Mereka menemukan Mummy Maker yang sudah bergelantung di pintu rumah. Tetapi Mummy Maker tidak ingin berkelahi dan hanya ingin menyampaikan saran. Mummy Maker berkata jika tujuan mereka adalah menghancurkan Fear in Cube dan memberi saran agar ketiganya tidak mencoba menghalangi mereka saat menangkapnya atau menyerahkannya pada mereka. Itu adalah cara di mana bisa menghindari pertarungan darah. Haruki sempat tidak percaya, tetapi langsung dijawab bahwa Mummy Maker datang sendiri. Haruki juga sempat menegur Fear karena dia seakan ingin menyerahkan dirinya. Mummy Maker juga memberikan waktu 1 hari untuk memikirkan hal tersebut dan memberikan kartu yang bisa digunakan untuk menghubunginya. Setelah itu dia pergi menghilang. Yuno mengambil kertas itu dan berjalan pulang. Di perjalanan pulang dia menghubungi seseorang dan mengajak orang itu untuk bertemu.
Malam harinya, saat Haruaki tertidur, ada seseorang yang menyusup masuk. Fear dan Konoha mencoba melawan penyusup tersebut. Tetapi penyusup itu tidak melawan. Dia hanya mengambil sesuatu lalu kemudian kabur keluar. Di tempat yang lain, di saat Pevi dibangunkan, dia tidak menemukan Mummy Maker dimanapun, tetapi dia melihat sesuatu benda di depannya dengan sebuah kartu di atasnya. Benda itu terbuka dan mengeluarkan cahaya ungu dari dalam. Pevi tertawa dengan wajah menyeramkan. Dan ternyata di dalam benda itu terdapat waas yang bisa dia gunakan. Konoha mengajak Fear untuk berbicara berdua di tempat yang agak jauh dari rumah Haruaki. Konoha meminta sesuatu kepada Fear dan ternyata itu adalah kematian. Setelah mengatakan itu, Konoha langsung menyerang Fear dengan kekuatannya. Konoha mengatakan jika dia membenci Fear, Fear yang mengetahui itu pun langsung menganggap Konoha adalah musuh dan mengeluarkan alat nomor 19-nya, yaitu pelubang manusia. Fear langsung menyerang Konoha dengan alat itu dan berhasil ditahan oleh Konoha. Tetapi pada akhirnya Konoha mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan adalah kebohongan dan meminta Fear untuk tidak terlalu dihantui karena masa lalu. Karena jika dia tetap seperti itu, dia akan bisa menyerang Haruaki dan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Konoha meninggalkan Fear sendiri dengan segala pikirannya. Di rumah Haruaki, di saat mereka sedang mencari sesuatu, Haruaki sempat memberikan peringatan kepada Fear karena Fear selalu menganggap dirinya berbahaya dan tidak seharusnya dilindungi, serta mengatakan jika gadis itu ingin tinggal, dia bisa tinggal. Fear sempat menyerang Haruaki dan melukainya. Dan hal itu membuat Fear merasa bersedih. Tetapi tiba-tiba ada peluru yang menyerang mereka. Itu adalah Pevi. Peluru itu berhasil ditangkis oleh Konoha dengan kekuatannya. Pevi yang tidak berhasil menyerang dengan pistol langsung mengaktifkan waasnya berupa kapak yang bernama Dance Time. Konoha segera berubah menjadi pedang dan bersama dengan Haruaki menyerang Pevi. Di saat Haruaki bergumam supaya teman Pevi tidak mengganggu, Pevi langsung menjawab bahwa Mummy Maker sudah dia bunuh. Mummy Maker yang mempunyai nama Amanda Carlot sudah dia bunuh karena wanita itu menemukan kartu milik Mummy Maker. Dan karena darah dari Mummy Maker, waas yang dimiliki Pevi bisa aktif. Haruaki dan Pevi saling menyerang satu sama lain menggunakan senjatanya. Konoha mengatakan bahwa waas di depannya menyerang dengan dirinya sendiri. Dan serangan balik pedang pembunuh harus membaca aliran energi lawan. Haruaki dan Konoha berusaha menahan serangan Pevi. Dan Fear yang ingin bertarung langsung dihentikan oleh Konoha, serta tidak mengizinkan Fear untuk ikut bertarung. Fear mulai melompat ke depan dan membantu Haruaki yang tersudut. Haruaki sempat terdorong ke belakang karena ditendang oleh Pevi. Pevi akhirnya bertarung dengan Fear. Kedua senjata saling bergesek dan menyerang satu sama lain dengan sama-sama kuatnya. Mereka juga saling menahan serangan lawan. Dan pada akhirnya Pevi terlempar ke belakang dan menabrak pohon di belakangnya karena pukulan pedang dari Fear. Konoha berkata jika Fear sudah berjanji, tetapi dijawab jika itu adalah keegoisannya. Fear juga berkata jika dia tidak bertingkah aneh, Konoha bisa menghancurkan dirinya dan dia mempercayai kedua temannya itu. Haruaki tidak setuju dengan omongan Fear. Dia percaya kepada Fear yang berusaha mengendalikan dirinya agar tidak lepas kendali. Dan itu membuat Fear senang dan dia juga berjanji akan hal itu. Dan mereka memutuskan untuk mengulur waktu bertujuan Haruaki bisa memulihkan dirinya di saat Pevi tertendang Fear dan menabrak bagian rumah. Yuno yang kebetulan datang berkunjung ke rumah Yachi diserang oleh Pevi dan membuat gadis itu pingsan. Pevi menyandra Yuno dan menyuruh Fear, Haruaki dan Konoha yang sedang bersembunyi untuk keluar. Fear langsung keluar ditemani oleh salah satu alatnya. Dia berkata akan menggunakan itu untuk melenyapkan Pevi.
Pevi memukul Yuno yang pingsan dan membuat Fear mengeram marah. Pevi merasa aneh karena Fear yang notabene bukan manusia mau keluar dan menyelamatkan Yuno, serta berpikir bahwa Fear melakukan ini untuk menebus dosanya. Dia sempat meluapkan amarahnya mengenai apa yang dilakukan Fear terhadap keluarganya dan bermaksud mengutuk gadis itu. Tetapi Fear hanya menjawab bahwa dia membiarkan seseorang untuk mengutuknya dan tidak bermaksud untuk menebus dosanya. Dia hanya tidak ingin mendengarkan jeritan lagi. Pevi yang mendengar itu langsung menyerang Yuno dan membuatnya dilumuri darah. Fear yang melihat darah berusaha menahannya dan jatuh terbaring. Setelah itu dia memencet cube yang ada di tangannya dan membuat alat di belakangnya terbuka. Dari alat itu keluar Haruaki dan dia mulai menyerang Pevi. Mereka sudah merencanakan hal tersebut dan Konoha juga harus melanggar janjinya untuk membunuh karena mereka harus mengalahkan lawan mereka. Pevi tersudut dengan waasnya yang sudah hancur, tetapi dia masih mempunyai pistol. Pistol itu dia todongkan dan ingin menembak lawannya. Tetapi pistol itu berhasil ditahan oleh Yuno menggunakan perban cupa cabranya. Fear dan Yuno bekerja sama mengalahkan Pevi. Pevi yang sekarat seperti melihat Mami Maker yang dia bunuh sebelum ia mati. Yuno mulai berdiri dan mengambil kapak milik Pevi dan menekan bagian mata di sana. Terdapat indulgence disk. Dia menyerahkan disk itu ke Fear karena merasa itu berhubungan dengan itu. Besoknya setelah pulang sekolah, mereka berempat berkumpul. Konoha menanyakan mengenai baju yang dipakai Yuno. Yuno menjelaskan bahwa itu adalah alat terkutuk bernama Cinta Gimestronet. Benda itu dibuat agar pemakainya tidak akan mati karena luka luar dan menyelamatkan Yuno dari serangan Pevi kemarin. Yuno juga menjelaskan jika benda itu akan menyembuhkan semua luka, tetapi jika melepaskannya, maka akan menyebabkan kematian. Jadi Yuno tidak bisa melepaskan benda itu selamanya. Yuno menjelaskan bahwa dia bukan musuh dan tidak ingin ikut campur, tetapi hal itu berubah saat dia bertemu dengan Fear pada malam itu. Dia juga menjelaskan mengenai rencana yang dia gunakan pada Pevi dan Mumi Maker. Konoha pun bertanya sebenarnya tujuannya Yuno itu apa. Dan dijawab dengan senyuman tujuannya adalah membantu teman sekelasnya. Yuno mengaku dia merupakan anggota dari perkumpulan penelitian di mana tujuannya adalah mempelajari waas dan kutukannya. Perkumpulan itu berada di kerajaan laboratorium Yamimagari Pakwaki, sebuah kota kecil yang dibuat oleh kakak Yuno. Seperti biasa pada jam makan siang, Fear, Haruaki dan teman-temannya yang lain sedang melakukan tanding makan enak. Dan untuk pemenangnya masih dimenangkan oleh Haruaki. Setelah itu Yuno melihat Konoha yang mencari Haruaki dan Haruaki segera menghampiri Konoha. Fear menatap mereka berdua dengan tatapan tajam, apalagi ditambah dengan kedua teman yang lain yang mulai menggosipi Haruaki dan Konoha. Fear, Haruaki dan Konoha sekarang berada di kantor kepala sekolah. Kepala sekolah berbasa-basi menanyakan apakah Fear sudah terbiasa di sekolah dan dijawab bahwa gadis itu sudah terbiasa. Kepala sekolah sebenarnya meminta bantuan kepada mereka bertiga. Kepala sekolah menjelaskan mengenai boneka terkutuk yang ia dapat dari sebuah toko antik dan ingin menyerahkannya ke Haruaki. Dia juga berkata setelah menerima boneka itu, pemilik toko meninggal dengan misterius dan menerima putri pemilik toko di sekolahnya. Tetapi anak itu sudah absen terlalu lama. Di saat kepala sekolah ingin membuka kotak yang menyimpan boneka itu, mereka terkejut karena boneka itu sudah menghilang. Dan permintaan kepala sekolah yang awalnya yaitu menjaga boneka terkutuk itu berubah menjadi mereka yang harus mencari boneka tersebut. Dan tentu saja dengan sembrononya, Fear langsung menyetujui hal itu. Fear menyetujui hal tersebut karena dia pikir dengan membantu manusia, dia bisa mempercepat kutukan pada tubuhnya sendiri. Tetapi Haruaki berkata bahwa Fear tidak bisa melakukannya sendiri, dan hal itu disetujui oleh Konoha. Tiba-tiba saja, Zenon atau asisten kepala sekolah mendapatkan telepon dari suster UKS yang mengatakan bahwa ada 5 atau 6 siswa yang jatuh sakit secara mendadak. Penyebab hal itu belum diketahui, tetapi ada kesamaan, yaitu mereka ditemukan di tempat yang sepi
dan nyawa mereka seakan terhisap. Fir langsung berlari keluar dan dikejar oleh Haruaki dan Konoha. Tiba-tiba gadis itu berhenti karena tidak tahu harus kemana. Tetapi dia melihat sesuatu yang bergerak di gedung seberang dan segera berlari kembali meninggalkan temannya. Dia juga berkata bahwa dia bisa menangani hal ini sendirian. Fir menemukan sepatu dan siswa yang pingsan di sana. Dia juga akhirnya bertemu dengan boneka terkutuk yang sekarang sudah diberi bentuk manusia di suatu kelas kosong. Nama boneka terkutuk itu adalah Sovergente Perfection Doll. Tiba-tiba saja dari belakang, ada suara yang berteriak karena ada seseorang yang pingsan. Dan seseorang itu bernama Shirado. Boneka itu menyapa gadis itu dan seperti kecewa karena tidak lama bertemu dengan gadis itu lalu menyebabkan dirinya terjebak di koper yang lama. Fir bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Dan dijawab oleh Sovergente bahwa dia membenci manusia karena perlakuan yang dia terima. Dan Sovergente tiba-tiba mengucapkan seperti sebuah mantra dan membuat beberapa boneka di sana hidup, serta menggerakkan boneka itu untuk menyerang mereka semua. Fir langsung mengeluarkan cube-nya dan memanggil alat nomor 11 yang bernama gergaji perobek, yaitu adalah The Teeth. Fir dan Konoha menahan serangan dan melawan boneka itu sampai boneka itu terrobek-robek. Dan kesempatan itulah digunakan oleh Sovergente untuk kabur. Shiraho mulai menceritakan di mana awal permulaan dari boneka terkutuk itu pada Haruaki. Ayah Shiraho mengambil Sovergente dan membawanya dari toko barang antik kekenalannya. Dan dia sadar bahwa kenalan itu adalah kepala sekolah. Jadi dia datang ke sekolah untuk bertanya. Shiraho masih menganggap Sovergente ini sebagai temannya, walaupun Sovergente tidak menganggap hal yang sama. Haruaki berhasil bertemu Sovergente ini pada sore hari. Dia berkata jika kutukan itu bisa dihilangkan dan mengajak boneka itu untuk tinggal bersamanya. Namun ditolak oleh boneka tersebut. Sovergente ini seperti berada di dunianya sendiri. Dia berjalan berputar-putar dan pada akhirnya dia berhenti karena ada yang bertanya kepadanya kemana dia akan pergi. Sovergente ini menjawab dia tidak pergi kemanapun karena dia merasa berada di rumah saat berada di sini. Karena dia ini adalah boneka. Konoha sempat terkena serangan itu dan dibawa oleh wakil kepala sekolah. Ueno juga berada di tempat kejadian dan bertanya kepada Haruaki ini apa yang terjadi. Haruaki menjawab tetapi dia ragu-ragu karena dia teringat apa yang disampaikan Ueno sebelumnya. Haruaki merawat Konoha yang demam karena kejadian itu sampai Konoha siuman. Haruaki ini juga menawari makanan apa yang akan dimakan Konoha sebagai makan malam. Tetapi Konoha malah meminta memegang tangan Haruaki dengan alasan akan membuat dia lebih cepat sembuh dan dikabulkan oleh Haruaki. Konoha tiba-tiba berubah menjadi wujud pedang saat dia tertidur karena wujud itu membuatnya lebih nyaman. Haruaki bertemu Fir di samping rumah yang termenung. Haruaki bertanya apa yang terjadi. Tetapi dia malah menjawab dengan jawaban yang membuatnya sebal. Fir berkata bahwa dia tidak berguna dan yang lainnya. Haruaki tidak mau mendengar hal tersebut. Segera ia menghentikan Fir dan mengajaknya ke supermarket untuk belanja. Awalnya gadis itu tidak mau, tetapi akhirnya berubah pikiran karena dibujuk menggunakan kue beras kesukaannya. Di supermarket, mereka berbelanja kebutuhan makanan mereka. Bahkan Fir juga mengambil kue beras. Fir juga sempat membantu nenek-nenek dalam memilih kubis yang bagus. Dan itu tidak luput dari perhatian Haruaki dan membuatnya auto tersenyum. Haruaki mengatakan yang dilakukan Fir ini adalah perbuatan baik. Fir menjawab bahwa mendengar orang berterima kasih masih terasa aneh di telinganya. Haruaki hanya tersenyum maklum dan memberikan beberapa nasihat dan peringatan kepada Fir. Dia juga berjanji kepada gadis itu untuk membantunya. Makan malam pun disiapkan oleh Haruaki dan dibantu oleh Fir. Fir kembali mengutarakan pikirannya mengenai perasaannya aneh di tangannya. Karena tangannya ini biasanya digunakan untuk membunuh. Sekarang dia digunakan untuk membuat makanan untuk semua orang. Dia mulai mengerti hal tersebut sebagai alat yang terkutuk tetapi tidak dengan boneka yang dia temui tadi.
Fir merasa boneka itu menderita dan dia ini sangat ingin memberitahunya sebelum terlambat. Lalu terdengar suara bel berbunyi. Ternyata itu adalah Yuno yang datang berkunjung. Dia menanyakan mengenai keadaan Konoha, Haruaki, serta Fir. Tapi itu hanya basa-basi. Maksud Yuno sebenarnya adalah mempermasalahkan mengenai perkataannya tentang ingin melupakan semua yang terjadi. Yuno kesal dan mengatakan bahwa dia sudah bukan anggota organisasi dan sekarang dia ingin tahu mengenai kejadian yang terjadi jika dia datang ke rumah Haruaki untuk jawabannya. Haruaki, Fir, dan Yuno sedang membahas mengenai kejadian di sekolah dan mengatakan bahwa Haruaki tidak menemukan laki-laki keren di sana kecuali Sorve Genti dan mengetahui bahwa dia inilah yang mengirimkan pesan. Perkataan itu ditentang oleh Konoha dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena kenapa? Jika Suguru Genti ini menunggu di sana, dia bisa diserang. Mereka mengambil kesimpulan jika Sorve Genti ini mempunyai teman yang bisa menghisap jiwa. Haruaki bertanya apakah Konoha melihat pelakunya. Tetapi Konoha tidak melihat siapa itu. Hal yang dia lihat itu adalah laki-laki di dekatnya dan celananya saja. Fir curiga dan bertanya di mana boneka itu mendapatkan teman dan bertemu dengan temannya itu. Besoknya mereka berempat mendatangi ruangan kepala sekolah untuk menanyakan alamat, tetapi kepala sekolah tidak ada di tempat. Konoha menyarankan mereka untuk pergi ke UKS, karena pasti di sana ada data mengenai hal tersebut. Sesampainya di UKS, mereka bertemu dengan guru yang berjaga dan langsung menanyakan data Shiraho ke guru tersebut. Guru itu menyuruh mereka berempat untuk mencarinya sendiri. Setelah dapat, mereka menggunakan transportasi umum ke alamat rumah Shiraho. Sesampainya di dekat bangunan, kaca bangunan tersebut terpecah dan mereka segera bergegas ke sana. Di dalam bangunan itu, barang-barang sudah berhamburan dan mereka melihat Shiraho diserang oleh seseorang. Fir dan Yuno mengeluarkan kekuatannya untuk memisahkan lelaki itu dari Shiraho. Ternyata lelaki itu adalah Sorve Genti, di mana sebenarnya dia adalah Sorve Genti Perfection Doll. Haruaki meminta penjelasan kepada Shiraho, tetapi dia malah diserang. Ia diselamatkan oleh Yuno. Shiraho meminta kepada Konoha agar tidak membunuh Sorve Genti. Shiraho menjelaskan kutukan Sorve Genti ini yang sebenarnya bukan mengenai menghisap jiwa, tetapi membuat pemiliknya mencintai sampai mati. Shiraho sekarang berada di rumah Haruaki. Dia menjelaskan mengenai menghilangkan kutukan Sorve Genti, yaitu dengan cara menghisap hati manusia. Konoha yang sempat terkena kutukan itu berkata jika dia masih bisa merasakan cinta, tetapi dia merasa ada rasa kesepian yang tidak bisa diabaikan. Boneka itu juga menjelaskan bahwa Sorve Genti akan mengukur sedalam cinta itu dan menyebabkan senjatanya bernama Killing Organ yang akan aktif pada titik tertentu. Itu juga menyebabkan kemampuan manusia mengukur cinta jadi terganggu. Sorve Genti mengatakan bahwa Shirihiro ini melakukan itu agar bisa bersamanya, dan dia sengaja menunjukkan dirinya ke hadapan mereka. Fir bertanya kenapa Sorve Genti tahu jika mereka akan membantunya, dan kenapa dia malah lari dan melakukan hal yang belum pasti. Bisa digunakan untuk memperlambat kutukannya. Boneka itu langsung marah. Dia merasa kutukan itu adalah cinta mereka berdua, dan jika dihilangkan berarti cinta mereka juga akan hilang. Dia juga berkata jika mereka berempat ini adalah manusia, jadi tidak tahu apa yang dia rasakan. Shiraho mengatakan bahwa Sorve Genti bilang Fir adalah anak yang baik. Dia juga merasa tersakiti saat mengkhianati Fir dan meminta maaf kepada Konoha. Fir ingin berbicara kepada Sorve Genti dan mereka mempunyai rencana akan hal itu. Mereka meminta Sorve Genti untuk datang dengan mengancamnya akan membunuh Shiraho. Dia memanfaatkan ketidaktahuan Haruaki dan membuatnya berlagak sedang menyandera Shiraho. Mereka yakin Sorve Genti akan datang dan benar saja Sorve Genti menampakkan dirinya. Fir mulai memprovokasi Sorve Genti dengan berkata bahwa Sorve Genti hanya ingin memeluk Shiraho sampai mati, dan Fir akan membunuh Shiraho di depannya. Sorve Genti yang mendengar hal itu menjerit sangat keras. Ia mengeluarkan seperti senjata dari tubuhnya.
Fear terus mengatakan kata-kata yang membuat Sovergenti marah. Dan Sovergenti ini langsung menyerang Fear. Fear langsung mengeluarkan alatnya nomor 19 berupa pengebor spiral dan menahan serangan Sovergenti. Sovergenti kemudian menebas kayu dan membuatnya menjadi boneka untuk dia kendalikan. Boneka itu menyerang ketiganya bersama-sama, tapi bisa langsung dihentikan dan ditangkis oleh Yuno dan Fear. Bahkan Fear memecahkan boneka itu dengan senjatanya dengan mudah. Fear juga mengeluarkan senjatanya lagi berupa Putri Dux Exter dan menahan Sovergenti di sana. Fear mengaktifkan alatnya dan membuat Sovergenti berteriak kesakitan. Shiraho yang melihat itu berteriak dan menangis memohon agar Fear menghentikan apa yang dia lakukan. Fear menyuruh Sovergenti untuk mengeluarkan semua pisau atau kutukan yang dimiliki Sovergenti untuk menyelamatkan Shiraho. Seiring teriakan Sovergenti, pisau-pisau mulai keluar dari tubuhnya. Dan pisau terakhir yang besar keluar dan Sovergenti pun terkulai lemah. Setelah itu Fear menyuruh Haruaki untuk melanjutkan serangannya. Haruaki seperti mengerti, dia mengambil pedangnya dan menebas pisau-pisau yang ada di tubuh Sovergenti. Setelah kejadian itu, Fear, Haruaki, Konoha, dan Yuno menemui kepala sekolah untuk membahas apa yang terjadi. Kepala sekolah meminta Shiraho untuk harus meminta maaf kepada siswa yang dibuatnya pingsan. Dan sebagai hukumannya, dia harus bersekolah dan belajar dengan keras. Tiba-tiba saja, dari arah belakang ada Sovergenti yang terjatuh saat akan menyajikan makanan. Mereka memakan apa yang disajikan oleh kepala sekolah. Sebelum mereka pergi, kepala sekolah memanggil Shiraho dan mengatakan bahwa ayahnya sangat memperhatikan Shiraho. Oleh karena itulah, dia membawa Sovergenti ke tempatnya. Di lorong sekolah, Sovergenti menemui Konoha dan meminta maaf mengenai kejadian yang terjadi. Konoha yang mendengar itu pun tersenyum dan menerima permintaan maaf tersebut. Sovergenti juga berkata bahwa ada Ingludens Disk yang ada di dalam tubuhnya dan memberikannya kepada Fear. Mereka bertiga bertanya apakah Sovergenti baik-baik saja dan dijawab dengan anggukan oleh Sovergenti. Di kelas Shiraho masih memikirkan apa yang dikatakan kepala sekolah sampai teman sekelasnya datang dan mengajaknya berbicara karena melihat gadis itu yang tersenyum untuk pertama kalinya. Fear sedang berlatih menari karena omongan Haruaki yang menyebutkan bahwa dia cocok untuk menari. Sampai ada sesuatu yang menyerangnya, lalu membuat dia berteriak. Haruaki dan Konoha yang baru saja pulang dari belanja mendengar teriakan itu, langsung berlari masuk ke dalam rumah. Mereka berdua menemukan Fear yang sudah melayang karena terjerat rambut seseorang. Orang itu adalah gadis kecil yang dikenal oleh Haruaki. Dia mengatakan bahwa dia menangkap orang yang terlihat mencurigakan dan akan menanyainya. Gadis itu bernama Ningyouhara Kuroe. Dia akhirnya melepaskan Fear setelah dijelaskan bahwa dia bukan orang yang mencurigakan oleh Haruaki dan Konoha. Kuroe sendiri adalah boneka. Dan dia menamai dirinya sendiri dengan itu karena terdengar indah. Haruaki menyuruh mereka berkenalan dan yang dilakukan Fear hanya memperkenalkan namanya saja. Saat makan malam, Fear menanyakan apakah Kuroe ini tidak takut jika keluar rumah sendirian. Kuroe menjawab tidak karena kutukannya sudah hilang dan sudah tidak bisa menghisap energi pemiliknya lagi. Fear merasa lega karena kutukan benar-benar bisa hilang dan kekuatannya masih ada. Haruaki juga menjelaskan bahwa kekuatan tetap akan ada, hanya kutukannya saja yang menghilang. Tanpa sengaja, Kuroe melihat tangan Haruaki yang terluka. Dia menyuruh lelaki itu mendekat dan menyembuhkan luka goresan dengan kekuatan penyembuhnya. Kuroe mengatakan dia menggunakan energi pembalik jadi dia bisa mempercepat penyembuhan. Akhirnya Kuroe mengatakan alasannya kembali. Dia berkata ingin membuka salonnya kembali dan ada orang yang mengincarnya. Ternyata di pekarangan Haruaki sudah ada seseorang yang sedang melihat mereka. Orang itu bernama Alice,
yang juga dikenal sebagai Bibolo Families. Kuroe mengatakan bahwa dia beberapa hari ini diikuti oleh seseorang dan mereka juga berusaha menculiknya secara sopan. Haruaki bertanya apa tujuan mereka. Alice menjawab kalau tujuan mereka sama seperti Haruaki dan berniat mengundang Kuroe untuk berkunjung. Tetapi wanita itu sambil membuka tas yang dia bawa. Fir yang melihat itu pun langsung memanggil alat pengebornya. Alice hanya tertawa dengan sopan. Dia juga mengatakan tidak akan mengejar Kuroe, tetapi dia akan mengejar Fir sebagai gantinya. Dia juga mengajak Fir untuk bersamanya, tentu saja ditolak oleh Fir, dan itu membuat Alice pergi menjauh. Di sekolah, Ueno menemui guru matematikanya bernama Himura. Dia menyerahkan kunci ruangan yang sudah tidak terpakai. Ueno juga menanyakan kepada Himura apakah dia terlibat dengan kaburnya Sovergenti. Himura tertawa dan menjawab bahwa benar dia yang akan membuka koper itu karena dialah yang haus akan pengetahuan. Karena dia ini adalah anggota organisasi yang sama dengan Yuno. Guru itu berkata dengan lirih dan bersikap tidak sopan kepada Yuno, serta dihadiahi pukulan oleh Yuno sebelum dia pergi. Haruaki, Fir, dan Konoha sedang membagikan brosur mengenai salon Kuroe yang baru buka. Haruaki menjelaskan bahwa Kuroe mempunyai bakat yang hebat. Kemungkinan dengan bakat itu, dia bisa mempercepat menghilangkan kutukan yang ada. Fir mulai berpikir mengenai bakat, tapi langsung dihentikan oleh Haruaki. Lelaki itu menyuruh Fir untuk mencari cara dengan caranya sendiri. Yuno datang dan mengambil brosur yang dibagikan Fir. Tetapi habis itu dia berjalan, begitu saja tidak seperti biasanya. Haruaki meminta Yuno untuk memasukkan iklan mengenai salon Kuroe di dalam pamflet festival olahraga. Lalu diangguki oleh Ueno, tetapi dia harus meminta izin dulu ke ketua humas terlebih dahulu. Sebagai balasannya, Haruaki akan membantu Ueno apapun itu. Ueno langsung merekrut Haruaki menjadi asisten komite eksekutif dan terjadilah kesepakatan. Di rumah saat Fir sedang mandi, tiba-tiba Kuroe masuk dan memutuskan untuk mandi bersama. Kuroe menganggap itu adalah cara yang terbaik untuk menjadi teman. Kuroe tidak sengaja tertidur. Saat itu Fir melihat gadis di depannya dan bertanya mengenai perbedaan Kuroe sebelum dan sesudah kutukan itu menghilang. Keesokan harinya, Kuroe disambut oleh orang-orang pasar dan mendapatkan banyak hadiah dari mereka atas kembalinya Kuroe di sana. Bahkan kepala sekolah pun memberikan hadiah. Mereka membuka salon Kuroe sampai sore. Tetapi mereka tiba-tiba kaget karena salon mereka didatangi oleh Alice. Wanita itu bukan untuk bertarung, tetapi untuk memotong rambutnya dan itu membuat mereka bertanya-tanya. Ueno mendapatkan panggilan dari Himura yang merupakan guru matematika sekaligus partnernya. Himura memberikan perintah agar Ueno tidak melibatkan dirinya dengan Bibolo Families. Ueno menanyakan kenapa, tetapi Himura menjawab jika dia akan membocorkan suatu hal ke Haruaki jika Ueno melanggar. Di rumah Haruaki, Fir kembali belajar menari ditemani oleh Konoha. Di sana juga ada Haruaki dan Kuroe yang menonton. Konoha terus meminta Fir untuk kembali berlatih karena banyak gerakan yang salah menurutnya. Karena suatu kejadian, mereka tidak melanjutkan latihan, tetapi malah saling mengejar satu sama lain, bahkan Kuro pun ikut masuk ke dalamnya. Mereka terhenti karena mendengar berita di televisi mengenai mayat wanita yang ditemukan di pinggiran jalan kota Hito. Fir merasa curiga dengan kejadian yang diberitakan dan ia pun terdiam. Di sekolah Haruaki berbicara dengan temannya mengenai berita tersebut. Ternyata tubuh mayat itu dimutilasi dan dibentuk menjadi kubus. Fir langsung teringat dengan Alice yang mengatakan bahwa dia adalah pelakunya pada saat di salon Kuroe. Fir, Haruaki, dan Konoha membicarakan hal tersebut. Mereka merasa harus menghadapi Alice dan menghentikannya. Alice yang sedang menikmati acara minumnya terkaget karena melihat Fir. Ada pula Haruaki dan Konoha di seberang jalan. Terlihat Fir yang ditahan Haruaki dan menatap Alice dengan tatapan marah. Alice menghampiri mereka bertiga dan langsung ditanyai oleh Fir mengenai kejadian itu. Dan dengan santainya Alice menjawab bahwa dia ini adalah pelakunya. Ketika ditanya kenapa dan diteriaki oleh Fir untuk tidak melibatkan orang bersalah. Lagi-lagi Alice menjawab dengan santai
bahwa korban yang sudah ia bunuh ataupun korban selanjutnya memiliki kesamaan. Dan dia ingin mereka bertiga menyadarinya. Setelah itu wanita itu mengucapkan semangat lalu pergi begitu saja. Mereka bertiga mengejar Alice sampai ke atas gunung. Dan tibalah di gereja tua yang tidak terpakai di sana. Alice membuka tas yang selalu dia bawa yang ternyata adalah selo. Fear yang melihat itu langsung mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Alice. Alice menggunakan selonya untuk menahan serangan Fear. Konoha juga menyerang Alice dan berhasil menebas bagian bawah selo Alice. Dia sempat terkejut sebentar saat melihat sesuatu di sana. Tetapi dia harus mundur karena teriakan Fear yang mencoba untuk menyerang wanita itu kembali. Selo itu pecah karena serangan Fear. Di dalam selo itu terdapat uas yang berupa tombak dan mereka berencana untuk menghancurkan senjata itu. Haruaki merasakan perasaan yang aneh saat Alice mengacungkan senjatanya. Dia langsung berlari menjauh dari sana menghindari senjata Alice. Senjata itu membuat bangunan gereja hancur lebur, tetapi Haruaki bisa selamat karena alat milik Fear. Tetapi yang mereka dapatkan adalah Alice yang sudah kabur meninggalkan mereka. Besoknya, Fear ingin meminta bantuan ke Yuno, tetapi Yuno tidak bisa membantu untuk masalah kali ini. Dia juga menolak memberikan izin kepada Haruaki untuk pergi ke kota dengan alasan lelaki itu tidak membantunya. Yuno terjatuh saat ingin melangkah pergi. Tubuhnya terlihat begitu lemah. Dan saat melakukan pekerjaannya bersama Haruaki, ia berkeringat seperti sakit. Seperti saat ini, dia dan Haruaki sedang bekerja untuk festival olahraga yang akan diadakan. Yuno mengatakan bahwa dia mendengar festival olahraga yang akan dibatalkan karena adanya kasus pembunuhan. Yuno membahas mengenai apakah pembunuhan itu ada kaitannya dengan Haruaki. Seharusnya dia membiarkan Haruaki pergi. Tetapi dia berpikir jika Yuno membiarkan lelaki itu pergi, maka lelaki itu tidak akan bersamanya dan Yuno ingin Haruaki terus bersama. Setelah mengatakan itu, Yuno tidak sadarkan diri. Haruaki membawa Yuno ke UKS dan membaringkahnya di salah satu ranjang yang ada. Ketika guru UKS ingin membuka pakaian Yuno untuk diperiksa, segera dihentikan oleh Haruaki. Dan pada saat itu juga, Yuno tersadar dan ingin kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Yuno, Haruaki malah mendapatkan informasi yang mengejutkan. Yuno telah diancam oleh seseorang dan Yuno yang memperlihatkan sesuatu. Ternyata dia terkena kutukan Kurokawa Karen, yang dimana membuat pemiliknya mencekik dan mengikat melukai orang. Kutukan itu cocok dengannya karena cinta game Storante yang membuatnya tidak mati. Melihat hal itu, Haruaki mencoba menenangkan Yuno dan mengatakan bahwa dia akan membantunya. Dan dia kebal akan kutukan, jadi kagak apa-apa. Setelah itu dia menyuruh Yuno untuk beristirahat dan pergi menyusul Fear yang berada di kota. Haruaki bertemu dengan Fear dan Konoha. Mereka melihat berita mengenai mayat lain yang ditemukan. Fear menganalisa hal tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah wanita pertama yang datang ke salon dan mayat satunya yang adalah orang yang pernah ke salon juga. Fear bisa menyimpulkan bahwa mereka sudah menemukan kesamaan antara korban dan saat melihat CCTV yang dipasang di depan salon Kuroe. Mereka menemukan bahwa korban adalah orang yang menerima bingkisan Kuroe, yaitu berupa rambut korban itu sendiri. Dan mereka curiga bahwa Kuroe adalah pelakunya. Haruaki memanggil Yuno ke rumahnya bermaksud untuk menengahi pembicaraan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi. Fear menuduh Kuroe membunuh wanita yang meninggal dengan memiliki bukti korban adalah wanita pengunjung salon. Fear melihat Kuroe memakan rambut korban. Dan ada bagian tubuh korban yang diambil karena tubuh korban dibentuk kubus setelah meninggal. Kuroe menawarkan diri untuk dikurung sampai dia tidak dicurigai. Dan itu membuat Fear meluapkan apa isi hatinya. Fear menuduh jika kutukan Kuroe masih ada dan berlalu pergi. Haruaki akan mengejar gadis itu, tetapi dihentikan oleh Yuno. Kuroe menjelaskan dia memakan rambut itu dengan mengisi tenaga dan mengenang pemiliknya. Karena pemiliknya sudah meninggal. Dia juga berpikir jika ada seseorang yang mengatakan ke Fear jika kutukan tidak bisa dihilangkan lalu mencari sesuatu. Kuroe akhirnya juga berkenalan dengan Yuno karena sedari tadi dia penasaran dengan gadis itu.
Sampai ada tamu yang tidak diundang datang ke rumah Haruaki. Alice datang karena dia merasa bahwa lawannya sudah menemukan persamaan antar korban. Haruaki menebak jika persamaan korban adalah pelanggan dari salon Kuroe dan ternyata itu adalah salah. Fir yang seperti mendengar ada Alice langsung menyerangnya. Alice juga sempat bergumam jika dia harus melaksanakan tugas selanjutnya dan langsung menyerang Haruaki. Tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Kuroe dengan rambutnya. Fir dan Konoha mengejar Alice yang memecahkan jendela dan kabur. Saat Haruaki ingin mengejar mereka, dia dihentikan oleh Yuno. Gadis itu merasa ada yang aneh dan merasa jika Alice sengaja untuk memisahkan mereka. Dan benar saja, setelah itu Alice tiba-tiba muncul di belakangnya dan membuat Kuroe terjatuh. Ia tidak bisa bergerak kecuali mata dan mulutnya. Alice menodongkan senjatanya ke leher Haruaki dan bermaksud membuat mereka menjadi sandera. Oleh karena itulah Yuno pun tidak bisa melakukan apapun. Alice membawa Haruaki, Yuno dan Kuroe di sebuah gedung di dunia lain yang diciptakan Alice. Alice masih menodongkan senjata ke leher Haruaki dan menyuruh kedua orang itu untuk memasang borgol di tangan dan kaki mereka. Alice mengambil kamera dan bermaksud untuk membuat surat video. Dia mengatakan untuk Fir yang menyerahkan dirinya agar ketiga temannya selamat. Dia juga berbicara mengenai Bibolio Families yang dimana mereka menerima keberadaan Waas termasuk dengan ketukannya. Bahkan dia juga berkata akan menerima apapun yang dilakukan oleh Fir termasuk mengutuk ataupun membunuh manusia. Bahkan mereka tidak apa jika mati karena Waas. Fir dan Konoha melihat rekaman itu di televisi dan mereka bisa menyimpulkan bahwa persamaan korban adalah mereka datang sebagai pelanggan untuk dibunuh dan mereka memakai kalung salib. Alice juga menjelaskan kenapa dia memutilasi korban. Itu karena kutukan kanibal cuker, yaitu mereka akan merasa ingin membunuh dan memakan seseorang. Setelah video itu selesai, tiba-tiba ada suara pecahan dari luar rumah. Ternyata adalah tubuh Yuno yang terluka parah terbaring di depan pintu. Di dunia lain, Alice mengurung Haruaki, Yuno dan Kuroe di sebuah ruangan bersamaan. Mereka mencoba untuk membuka pintu, tetapi tangan dan kaki mereka terborgol. Saat memikirkan cara keluar, tiba-tiba pintu di belakang mereka terbuka dan muncullah seorang pria. Pria itu memakai waas yang menghilangkan keberadaannya. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota organisasi kerajaan laboratorium dan rekan Yuno. Dia juga menjelaskan mengenai Alice yang ternyata adalah pendiri Bibolio Families. Lelaki itu juga menjelaskan bahayanya Alice dengan kegilaannya. Dia melepaskan borgol Yuno dan berkata tidak ada niatan untuk membantu Haruaki. Dia juga berkata kalau topeng itu hanya bisa menghilangkan keberadaan satu orang lagi lalu membuat Yuno pingsan dan meninggalkan Haruaki dan Kuroe di sana. Yuno tersadar dari pingsannya saat sudah berada di mobil bersama Himura. Dia marah dan membuat mobil yang mereka kendarai menabrak tiang. Lalu meledak lalu meninggalkan Himura seorang diri. Di dunia nyata, Yuno tersadar dari pingsannya dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu Fir ingin Konoha memukulinya dan menyelesaikan apa yang terjadi. Tetapi tentu saja tidak dilakukan oleh Konoha. Mereka lalu memikirkan cara bagaimana untuk menghadapi Alice. Fir sudah masuk ke dunia lain dan dia sedang melakukan pertarungan dengan Alice. Alice berkata bahwa waasnya bisa melakukan hal yang berulang-ulang termasuk memotong tubuh menjadi bagian terkecil. Fir kebanyakan menghindar karena serangan yang diberikan Alice terus-menerus dan dia hanya bisa menyerang sesekali. Bahkan Fir sampai terpental jatuh karena kedua senjata mereka bertobrukan. Konoha pun langsung maju ke depan dan menyerang Alice saat melihat Fir yang terjatuh. Pedang dan tombak saling bertobrukan satu sama lain, dan Haruka hanya bisa melihat dan merasa kesal karena terkurung. Haruaki ini berusaha melepaskan borgol di tangannya dengan paksa. Akhirnya borgol itu terlepas walaupun tangannya harus berdarah-darah. Dia segera menggendong Kuroe dan berlari menjauh dari ruangan yang menyekapnya. Ia berkumpul bersama teman yang lain. Alice melihat kelima lawannya yang sudah berkumpul lalu mengambil cermin pemantul pemantik penghancur diri.
Itu adalah merupakan waas yang memiliki 3 kemampuan. Pertama, membuat pemiliknya menjadi cantik. Kedua, welcome to other side. Yang ketiga yaitu hello to another one atau membuat aplikasi dan muncullah Alice yang lain dari dalam cermin. Fir mencoba menyerang salah satu Alice yang berada di sana. Dia berhasil mengenai salah satunya dan membuatnya berdarah. Darah itu berpengaruh ke Konoha dan Fir. Fir mulai mengingat bagaimana dia membunuh sebelumnya. Yuno dari belakang mencoba menyerang Alice, tetapi berhasil dihalau oleh Yuno dan terperangkap. Haruaki pun juga mencoba untuk menyerang, tetapi dia bisa berhasil dipukul mundur. Tiba-tiba dari belakang Alice muncul Shiraho dan Sovergenti. Sovergenti mengeluarkan jurusnya dan membuat Kuroe bisa bergerak karena dikendalikan. Sovergenti menggerakkan Kuroe untuk memecahkan kaca Alice dan berhasil membuat kaca itu pecah. Hal itu membuat Kuroe bisa bergerak lagi dan langsung menahan beberapa duplikat Alice dengan rambutnya. Di sisi lain, Fir kembali melawan Alice dengan senjatanya. Alice bisa menahan serangan itu, tetapi Haruaki yang muncul tiba-tiba menyerang Alice dan bisa membuat senjata Alice retak. Menggunakan kesempatan itulah, Fir mengeluarkan senjatanya dan berhasil menghancurkan waas milik Alice dan mengakibatkan Alice kalah. Di dunia nyata, Alice sudah terpojok dan ingin menyeburkan dirinya ke laut. Fir ingin menahannya tetapi gagal karena Alice sudah meloncat. Tetapi ternyata ada seseorang yang menyelamatkan Alice, yaitu teman sesame Bibolio Families. Fir mencoba menyerang mereka, tetapi tidak berhasil karena senjatanya diserang dan patah. Bibolio Families memutuskan untuk mundur terlebih dulu dan meninggalkan Fir dan yang lainnya. Beberapa hari kemudian, Fir merasakan kebingungan mengenai suatu hal. Dia berbicara kepada Haruaki tentang hal itu. Kebingungannya adalah Alice menggunakan manusia seperti alat. Orang-orang di Families juga rela mati seperti alat. Ada manusia seperti alat dan alat seperti manusia. Ia ingin tahu definisi mereka sebenarnya itu apa. Jawaban Haruaki adalah itu tidak ada jawabannya karena dia berpikir bahwa alat biasa bisa khawatir dengan keberadaannya. Dan film pun usai sampai di sini. Anime ini termasuk dalam anime ecchi dan ada sedikit adegan gore-nya yang tentu saja cuy tidak bisa dilihat oleh anak-anak. Anime ini juga diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama. Walaupun untuk alur cerita dan konsep ini bisa dibilang cukup keren, tetapi ada beberapa bagian yang mungkin kurang diperjelas dan terkesan agak tidak ditampilkan. Tapi kalau kalian suka dengan anime yang satu ini, silahkan like, comment, and subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.